Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dan seperti yang kalian ketahui, sekarang udah awal bulan. Dan setiap awal bulan biasanya gue ngasih 5 kripto potensial untuk bulan ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke guys, jadi langsung aja seperti biasa, ini juga ada versi artikelnya dan langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, sekarang Bitcoin lagi agak-agak kurang jelas kalau menurut gue pribadi, karena basically nih kalau dari weekly chartnya ini masih agak-agak sideways lah. Kalau dari 7 candlestick terakhir antara 44.000 atau 45.000 US dollar sampai 35.000 dan 33.000 US dollar. Jadi selama batas ini belum dilewatin, harusnya sih masih sideways. Tapi kalau misalnya udah break ke atas, harusnya kita mulai bisa bullish, apalagi kalau balik ke uptrendnya ini, kalau menurut gue pribadi. Tapi sekarang juga mindset dari trader, dilihat dari data on-chain dan data derivatif, terutama funding rate dan open interest, itu tuh lagi pada naik. Jadinya harusnya kondisi sekarang lagi pada positif lah. Terus di dalam kondisi positif ini tuh ada 5 kripto yang menurut gue bakal juga terkena imbas positif, karena mereka punya kabar positif masing-masing juga. Nah, yang pertama adalah Elrond atau EGLD, atau dulu sebutannya Elrond Gold kalau kalian tahu. Nah, jadi Elrond Gold ini adalah salah satu blockchain yang sekarang lagi mulai agak sibuk nih di bulan Maret, karena ada 4 kabar positif yang akan terjadi. Nah, jadi sekarang Elrond tuh akan melakukan beberapa upgrade dan peluncuran fitur baru. Nah, yang pertama adalah on-chain governance. Jadi nanti intinya untuk menjaga desentralisasi, Elrond tuh bakal meluncurkan fitur governance. Jadi kalau ada pembaruan, holder-holder Elrond atau EGLD ini bisa voting untuk menyetujui atau menolak layaknya kripto lainnya. Dan ini bakal meluncur di 31 Maret 2022 dan biasanya jadi sentimen positif. Nah, terus yang kedua, dia juga bakal meluncurkan staking fase keempatnya, karena udah dari fase pertama di akhir 2021, di pertengahan 2021, dan sekarang katanya udah mau mencapai fase keempat. Dan staking ini tuh nantinya bakal jadi pelengkap untuk governance ini. Nanti katanya tuh kalau misalnya yang staking, mereka bisa berpartisipasi dalam fitur governance ini. Terus di luar update fitur internalnya, dia katanya juga mau ada fitur baru nih di DEX terbesarnya, yaitu Mayer DEX. Katanya mau meluncurkan fitur atau proyek namanya Meta Bonding. Jadi Meta Bonding tuh tujuannya buat bikin komunitas yang terdesentralisasi. Jadi kayak bikin semacam DAO, tapi bukan DAO juga. Jadi intinya ini fitur baru lah yang dibentuk sama Elrond sendiri. Dan nanti tuh katanya bakal ada tokennya. Jadi intinya setiap orang yang nge-lock EGLD atau LKMax itu kayak 2 tokennya antara Mayer atau Elrond. Pokoknya belum ada publikasi lanjutan, tapi katanya nanti yang nge-lock bakal ada periode snapshot atau pencatatan, yang intinya nanti pas pencatatannya kalau misalnya banyak, nanti bakal dikasih token gratis. Nah, itu nanti detailnya bakal dilanjutin kayaknya beberapa hari ke depan. Nah, ini tuh bakal terjadi di 15 Maret, dan intinya kalau misalnya banyak yang nge-lock, harusnya kan tekanan jualnya berkurang. Dan jadinya kalau tekanan jualnya berkurang, harusnya jadi sentimen positif, dan kalau ketertarikannya tinggi, harusnya harganya naik. Nah, terus yang terakhir, Elrond juga bakal integrasi sama GameFi, salah satu platform play to earn lah intinya, yang kayak agregatornya gitu, kayak GameFi sama CD5 Fund. Nah, ini lumayan lah buat ekosistemnya Elrond, karena berarti volume transaksinya bisa naik lebih tinggi dan bisa semakin rame, terutama dalam proyek-proyek play to earn. Nah, terus kalau gue pribadi dari sisi teknikalnya, sekarang tuh dia baru aja keluar dari downtrendnya atau zona depresiasinya, dan ini breakout kemarin, terus sekarang lagi mencoba naik, tapi selama masih kepentok 154 nih harusnya masih sideways. Jadi intinya sekarang supportnya kalau menurut gue pribadi ada di 135 US dollar, dan kalau misalnya belum break ini harusnya masih aman. Dan ini kalau misalnya juga masih menjaga 146 US dollar, harusnya sih masih bisa naik bahkan sampai 200 dolar nih beberapa minggu ke depan, karena ini salah satu peaknya, dan kemungkinan ini bakal bolak-balik nih, double bottom terus ini double top juga di sini kayak sekarang karena lagi sideways kan. Jadi menurut gua di bulan Maret bisa sampai sini kalau misalnya pasar kripto mulai positif lagi. Nah, yang kedua adalah Swipe. Jadi Swipe ini adalah salah satu platform kripto yang intinya pengen jadi sistem pembayaran sekarang, karena integrasi dengan fiat dan beberapa payment gateway lah. Jadi sebelumnya Swipe tuh kayak sempat mati proyeknya, tapi sekarang katanya lagi rebranding atau pembaruan yang intinya pengen jadi sebuah platform yang lengkap lah untuk pembayaran secara retail maupun bisnis besar. Jadi sekarang katanya dia mau rebrandingnya juga mau ganti nama, karena mayoritas tuh plannya akan terjadi di 31 Maret 2022. Yang paling gede tuh katanya dia bakal melakukan rebranding ganti nama jadi Solar, dan dia bakal punya blockchain atau jaringannya sendiri, karena bakal keluar dari nih Binance Smart Chain dan Ethereum. Jadi intinya mau luncurin mainnetnya sendiri,
Ini bisa dilihat di bawah. Nah, ini bakal ngeluncurin mainnetnya sendiri dan dia katanya juga bakal punya fitur staking baru nih yang katanya bakal jadi kayak semacam governance-nya juga layaknya Elrond tadi. Dan terus di luar itu juga bakal ada beberapa dokumen yang dipublikasi nih, kayak intinya buat governance-nya, terus juga buat developernya nanti ngebangun ada libraries coding-nya. Jadi intinya buat menarik ketertarikan developer untuk membangun di jaringannya Swipe. Dan terus sosial medianya bakal aktif-aktif lagi dan ada beberapa publikasi lah intinya oleh pihak proyeknya. Nah, jadi ini salah satu kripto yang kabarnya paling banyak, karena gue pribadi milih kripto 5 ini tuh karena kabarnya yang paling banyak. Karena kalau kabarnya sedikit biasanya hype-nya dikit, kalau kabarnya banyak biasanya hype-nya agak berkelanjutan lah. Nah, jadi melihat ini juga baru terjadi di 31 Maret, jadi kemungkinan buy the rumor sell the news-nya masih panjang. Jadi ada kemungkinan naik dulu sebelum nanti turun. Ini salah satu yang banyak karena ada 11 berita nih dan mayoritas cuma 4-6 lah, dan ini yang salah satu yang banyak. Nah, jadi menurut gue pribadi ini kemungkinan salah satu kripto yang bakal ya naik lah di Maret 2022 ini. Kalau dari sisi teknikalnya sekarang bisa dilihat ini juga baru breakout. Ini kalau kita lihat ada downtrend yang baru aja di break di sini kalau menurut gue pribadi. Jadi ini downtrendnya baru break, terus dia baru aja kemungkinan akan retest. Jadi selama batas bawah di 1,3 US dollar masih terjaga, harusnya dia bisa naik sampai 2 dolar dalam beberapa pekan ke depan kalau menurut gue pribadi. Jadi dengan banyaknya kabar positif tersebut harusnya sih positif si Swipe ini, karena dia adalah biasanya tuh kalau kripto yang baru rebranding itu tuh hype-nya bakal gede dan ya biasanya harganya bakal naik. Biasanya ya guys, balik lagi gue bukan dukun. Nah, terus yang ketiga adalah IOST. Jadi IOST ini blockchain yang lagi famous juga nih, lagi terkenal karena dia masuk ke kategori Web 3.0. Jadi intinya sekarang integrasinya lagi luas banget dan IOST namanya lagi lumayan naik lah sama blockchain generasi ketiga lainnya. Dan katanya di Maret 2022 ini, terutama di 31 Maret ini bakal ada 5 kabar positif nih. Jadi intinya bakal ada upgrade jaringannya. Intinya yang bikin kalau misalnya ada upgrade tuh ya basically bikin blockchainnya lebih cepat, dan juga sekarang katanya mau ada API dan library code yang dipublikasi. Jadi intinya buat menarik ketertarikan terhadap developer bangun proyek di blockchainnya IOST. Terus di luar itu juga bakal ada peluncuran cross-chain bridge, dan sekarang katanya cross-chain bridge-nya tuh udah integrasi sama Avalanche, Algorand, Bitcoin, Ethereum, sama Polygon. Nah, itu dia. Jadi intinya sekarang katanya partnernya udah 5 dan ini baru mau meluncur nanti. Jadi kemungkinan volume transaksinya bisa naik dan bisa menerima token-token dari ekosistem blockchain yang tadi gue sebutin. Terus di luar itu sekarang dia juga mau meluncurkan fitur blockchain as a service. Jadi mereka bisa bikin blockchain publik ataupun blockchain privat yang untuk menyimpan datanya atau transaksi lah dalam internal perusahaannya melalui IOST ini. Kayak jadi forknya lah, semacam forknya untuk jasa perusahaan. Nah, terus katanya sekarang lagi mau ekspansi ke Asia Tenggara dan juga mau ke seluruh dunia. Basically IOST lagi pengen ekspansi gede-gedean lah kayak yang Ripple lakuin di 2021. Terus yang terakhir dia juga mau ekspansi ke proyek-proyek play to earn atau game dan juga NFT, karena sekarang NFT dan play to earn di IOST itu masih dikit banget dan katanya bakal ada lebih banyak lagi di 31 Maret 2022. Katanya bakal ada publikasi yang gede lah. Nah, jadi menurut gue karena banyaknya sentimen positif tadi, harusnya sih IOST ini mulai positif. Dan ini bisa dilihat dari beberapa pekan yang lalu, ini udah mulai keluar dari downtrendnya. Walaupun sempat retest, ini menurut gue di bulan Maret tuh bakal bisa naik lagi. Jadi dari sisi teknikal selama masih menjaga batas bawah di 0,02 US dollar, harusnya sih masih bisa naik sampai 0,05 US dollar kalau positif banget. Atau paling realistis tuh 0,04 US dollar lah kalau misalnya Maret positif. Jadi ini rata-rata gainnya bisa kayak 20%, 30%, jadinya kayak harus bersabar dan emang ini buat bulan Maret kalau menurut gue pribadi. Nah, oke, berikutnya yang keempat adalah Qurate. Nah, jadi yang keempat dan kelima ini adalah kripto yang kalian pasti agak-agak skeptis lah, karena ini gue juga agak-agak skeptis, tapi emang kabar positifnya lagi banyak dan emang ketertarikannya lagi meningkat walaupun emang belum segede kripto-kripto yang mainstream yang biasa kita sebutin. Jadi disclaimer, ini high risk high reward. Nah, yang pertama yang high risk high reward adalah Qurate. Jadi Qurate ini buat kalian yang belum tahu adalah platform atau marketplace NFT yang intinya multi chain. Jadi ini tuh bisa menangani transaksi NFT dari berbagai blockchain. Jadi kalau NFT dari Solana, yang dimintingnya di Solana, yang mintingnya Ethereum, bisa transaksi lewat Qurate tanpa gas fees, guys. Ini benar, tanpa gas fees, jadi nggak pakai biaya transaksi. Dan itu menjadi selling point-nya, tapi sekarang banyak yang kritik karena kalau nggak pakai gas fees, harusnya bisnisnya bisa ambruk dalam jangka panjang karena ya nggak ada pendapatan. Nah, tapi di Maret ini dia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan meluncurkan fitur staking. Jadi intinya nanti Xcure atau token dari Qurate ini katanya bakal meluncurkan
fitur staking, yang intinya stakingnya nanti bisa dikelola uangnya, yang intinya nanti fitur staking ini uangnya bisa dikelola oleh pihak proyek yang ujung-ujungnya jadi revenue, jadi harusnya jangka panjang ya lebih menguntungkan lah bisnisnya. Nah jadi sekarang juga si Qurate bakal integrasi dengan beberapa blockchain termasuk Avalanche, Algorand, terus juga Floki dan Binance Pay. Jadi intinya nanti transaksinya bisa pakai Binance Pay juga guys, terus bisa pakai Floki Inu. Terus juga sekarang mau di enhance atau diperkuat lah versi gasless-nya atau nggak pakai biaya transaksinya. Jadinya kalau misalnya publikasinya kencang, harusnya ketertarikannya juga kencang, karena sekarang gas fees jadi salah satu masalah yang dialami oleh trader NFT, bukan investor tapi trader guys, yang pengennya cuma kayak ngeflip atau jual beli cepet lah, termasuk gua. Terus di luar itu sekarang juga dia bakal meluncurkan governance juga guys. Jadi intinya buat menjunjung desentralisasi, sekarang mayoritas kripto lagi pengen meluncurkan governance, yaitu fitur voting. Jadi intinya kalau kalian punya tokennya, kalian bisa menentukan pembaruan untuk menyetujui atau menolak yang diajukan sama pemilik proyeknya. Jadi kayak kalian pemilik saham terhadap proyek tersebut lah basically. Jadi dengan beberapa sentimen positif ini harusnya Qurate itu kemungkinan akan naik lah, karena ini beberapa hal yang menarik. Jadi kalau dirangkum ini ada 12 berita, dan basically intinya bakal enhance atau memperkuat gasless-nya di transaksi marketplace-nya, terus bakal integrasi ke beberapa blockchain dan payment gateway kayak Binance Pay dan beberapa token kayak Floki Inu. Terus yang terakhir adalah peluncuran sistem governance yang diakomodir sama staking tadi. Nah jadi 3 itulah, dan menurut gue 3 sentimen positif itu bisa bikin Qurate naiknya cukup signifikan. Nah kalau dari sisi teknikal nih sama lah sama yang lainnya, karena ini habis downtrend terus sekarang lagi mencoba breakout. Walaupun ini tipis banget breakoutnya, harusnya sih dia retest dulu ke 1,65 US dollar, baru habis itu kalau ini terjaga sampai sini, sampai 1,47 terjaga, harusnya masih bisa naik sampai 2,3 US dollar, bahkan 3 dolar lah kalau misalnya positif banget. Tapi menurut gua 20% sampai 2,3 sih masih lumayan lah kalau misalnya market positif di bulan Maret ini. Tapi balik lagi hati-hati guys, karena Bitcoinnya masih sideways. Nah terus yang terakhir adalah yang unik nih adalah Symbiosis Finance atau SYS. Jadi kalau misalnya kalian aware, di November kemarin tuh SYS baru aja masuk ke launchpad-nya Bybit atau IEO di Bybit lah. Jadi dia baru launching dan sekarang tuh katanya bakal ada beberapa upgrade. Jadi ini bakal ada 6 kabar positif yang katanya bakal terjadi untuk Symbiosis Finance, dan isinya tuh rata-rata ada peluncuran dan integrasi terhadap jaringan-jaringan blockchain lainnya. Jadi buat yang belum tahu, Symbiosis Finance ini tuh adalah sebuah agregator likuiditas untuk beberapa blockchain. Jadi buat yang belum tahu, intinya Symbiosis Finance adalah platform liquidity aggregator. Jadi intinya dia menjaga likuiditas dari DEX atau bursa-bursa terdesentralisasi yang ada di beberapa blockchain. Jadinya dia bisa dia tuh jadi platform yang untuk farming atau kalian mengunci dana untuk menjaga likuiditas di beberapa DEX yang ada di beberapa blockchain. Sekarang tuh yang paling deket katanya dia mau integrasi ke Solana blockchain, karena di Solana tuh DEX-nya udah mulai lumayan lah. Dan di luar itu sekarang juga dia udah termasuk ke ekosistemnya Binance Smart Chain juga. Jadinya akan ada beberapa blockchain tambahan lainnya bersama dengan peluncuran jaringan barunya yang akan terjadi juga di 31 Maret 2022. Ini bisa dilihat dia bakal launching mainnetnya, termasuk ini juga Relayers Network-nya. Terus juga bakal launching versi aplikasi HP-nya nih di iOS dan Android pada 31 Maret 2022 barengan sama peluncuran jaringan barunya, yaitu Relayers Network version 1 sama mainnetnya ini yang namanya ini. Terus dia juga bakal diaudit, katanya ada security audit buat meyakinkan investor bahwa proyek ini aman, karena ini masih relatif baru, bahkan baru November 2021. Jadinya audit tuh bakal menambah ketenangan lah harusnya kepada investor. Terus yang terakhir dia juga bakal meluncurkan cross chain farm, yang intinya adalah tujuannya sih untuk menjaga likuiditas di beberapa DEX yang ada di beberapa blockchain. Jadinya dia pakai sistem farming yang bisa cross chain. Jadi token dari blockchain manapun bisa masuk ke platformnya lah untuk menjaga likuiditas di DEX yang ada di blockchain tersebut. Nah jadinya dengan sentimen positif ini harusnya sih Symbiosis Finance, karena juga baru, harusnya ya hype-nya masih ada lah, terutama karena dia udah disupport sama Bybit sebelumnya. Nah kalau dari sisi teknikal sekarang tuh masih agak-agak asymmetrical triangle, segitiga asimetris, atau kayak semacam descending juga wedge, tapi kayak masih di segitiga inilah basically. Intinya masih belum terlalu jelas karena masih di segitiga ini, dan harusnya kalau misalnya bisa break 2,2 US dollar baru bisa naik sampai 3 dolar lah positifnya banget, atau 2,5 dolar kalau misalnya mau realistis. Tapi ya lumayan, masih 15% sampai 15% sampai 25%. Jadinya ya masih positif lah. Nah tapi kalau misalnya dia break 2 dolar harusnya sih ya balik lagi turun, karena emang sekarang lagi sideways banget nih kalau bisa dilihat, abis kemarin turun signifikan di Januari.
Nah, jadi sekarang masih menunggu banget kalau sis ini, tapi kalau dari sentimen positifnya harusnya ya balik lagi tadi yang gue bilang high risk high reward. Nah, jadi intinya gue milih bukan berdasarkan teknikal doang, tapi karena yang beritanya banyak lah. Karena kalau kita lihat di Maret 2022 ini di coinmarketcal.com ini tuh banyak banget. Nih kita coba lihat. Nah, ini intinya kalau kita lihat di bulan Maret ini tuh masih banyak kripto lain yang positif lah, dan ini page-nya sampai 23 nih kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah, ini bisa dilihat sampai 23 benar. Jadi ini isinya banyak banget beritanya, dan kalau kalian mau screening sendiri silakan banget. Tapi ya dari kripto-kripto yang ada di sini, ada 5 tadi tuh yang gue sebutin adalah 5 yang punya berita terbanyak dan paling positif lah. Di luar itu ada beberapa kripto yang lebih stabil, tapi ada sentimen positifnya juga, cuma sedikit. Nah, makanya gue pilih yang banyak, dan balik lagi ini semua high risk high reward. Jadi gue bukan dukun, dan gue juga bisa salah, jadi pastiin pakai uang dingin atau ini cuma sebagai tambahan analisis kalian aja. Oke, gitu aja guys pandangan dari gue. Disclaimer, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading, karena risiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Ini semuanya gue pilih berdasarkan banyaknya berita, karena semakin banyak berita biasanya hype-nya juga semakin tinggi. Tapi di luar ini masih banyak kripto potensial juga untuk bulan Maret 2022 ini. Kalau mau investasi jangan lupa guys pakai uang dingin atau pakai uang yang kalian rela untuk hilang, dan jangan ikut-ikutan. Pelajarin dulu, dan ini adalah pandangan tambahan aja, jadi jangan lupa analisis sendiri juga. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.